guys, apa kabar? Hari ini saya berbahagia karena ada satu pasukan Prudential yang luar biasa. Oke, saya perkenalkan dulu teman saya sebelah ini. Bro, boleh tahu namanya siapa, bro? Ya, perkenalkan nama saya Luis. Oh, Luis. Luis, kalau boleh tahu, Luis ini backgroundnya apa? Saya adalah seorang kontraktor. Kontraktor. Dulu Ya. pendidikannya di mana? Di Surabaya? Saya dulu dari Universitas Kristen Petra, Oke. Surabaya. Setelah lulus, kemudian Setelah lulus, saya langsung menuju ke NTT untuk bekerja. langsung ya? Langsung. Keren ya. Ya. Kemudian sekarang ngerjainnya kontraktor. Sekarang masih kontraktor. Oh, oke. Tinggalnya di mana lo? Saya tinggalnya kalau di Surabaya di Ngagel. Oke, kalau yang Kalau di NTT di kota Atambua. Atambua. Oke. Atambua itu kalau misalnya boleh cerita, Surabaya sama mana lo? Kalau Atambua itu mungkin hanya sepersekiannya Surabaya. Enggak, Luas- maksudnya luas jaraknya kota. antara Atambua untuk menuju Atambua iya. itu. Jadi dari Surabaya itu kita mau ke Atambua harus transit di Kupang. Transit Kupang. Transit Kupang, dari Kupang kalau misal kebetulan ada pesawat ya langsung naik pesawat kecil sampai Atambua, itu kurang lebih 45 menit. Baling-baling ya? Baling-baling. Oh, Tapi oke. kalau kebetulan kayak saya kemarin ini saya naik mobil. Oh, oke. Jaraknya kurang lebih 6 jam perjalanan. Lo, kamu ngapain kok ke Surabaya lagi lo? Ini mau ketemu Ko Joni dong. Wes, Wes. hey. Lo kamu dengar-dengar memenangkan kontes yang dari Iya. Harvest. Iya, Menang puji apa lo? Tuhan. Saya menang yang pertama itu bukber bersama Harvest Oke, di mana lo? di Hotel JW Marriott. Wes, luar biasa. Dari Atambua pemenangnya datang, bro, guys. Kemudian kapan Anda gabung sama Prudential? Saya gabung kurang lebih akhir Januari. Akhir Januari. Akhir Januari. Tapi kenapa sih kok Anda bergabung di Prudential? Boleh cerita? Oke. Jadi awalnya tuh saya diajak sama teman. Oke. Pertama-tama diajak tapi saya belum tertarik lah. Ini bisnis apa ini kok serba, pokoknya teman-teman banyak yang asuransi juga lah. Jadi saya kurang tertarik awalnya gitu. Terus kemudian seiring berjalan waktu, saya sempat ketemu teman saya juga, dan dia sesama profesi, dia kontraktor juga. Dia kontraktor juga. Oke. Tapi saya bingung loh, kenapa dia juga jalan asuransi, malah asuransinya diutamakan sekarang. Sekarang, Iya, oke. kontraktornya jadi sampingan malah. Oke. Ada apa dengan asuransi ini? Gitu. Iya. Agen asuransi ini saya tanya. Oke. Ternyata penghasilannya gak main-main guys. Oh, really? Really. Oh, tapi kamu tadi bilang nggak tertarik. Nggak tertariknya Nah, di mana? Kenapa? Gak tertariknya ya karena pandangan orang kan negatif terhadap agen asuransi itu. Padahal sebenarnya ya memang sebenarnya saya tahu banyak ada teman-teman mama juga itu yang semua sudah jadi leader dan penghasilannya lumayan. Oh, Tapi saya masih oke. belum percaya kalau cuma lihat itu. Ternyata ada teman sendiri. Sesama kontraktor? Sesama kontraktor. Dia jalankan Iya. Prudential. Gitu. Jadi lebih percaya lah kalau ada teman yang kayak gitu. Jadi akhirnya ya kebetulan saya penasaran. Saya tanyalah ke leader saya sekarang ini, namanya Vivi. Oke. Saya tanya, akhirnya dijelaskan dan dikasih video introduction Oke. dari salah satu guru besar kita, Ko Wibi. Oke. Nah, akhirnya saya belajar dari situ, dikasih video selama 20 menit, video BOP. Akhirnya singkat cerita saya sangat tertarik karena potensi di bisnis ini tuh saya lihat ternyata wow, penghasilannya Oke. bisa setinggi langit. Oke. Terus kemudian gimana ceritanya kok bisa gabung sama Vivi? Karena Vivi ini kebetulan teman saya dari kuliah. Oke. Jadi kan teman baik. Akhirnya Oke. ya kan sering ketemu, dia juga agent. Dia berapa kali sudah prospek saya, baru akhirnya setelah Prospek jadi nasabah maksudnya? kalau jadi nasabah itu saya memang kan di prospek terus, Oke. terus akhirnya saya sadar oh asuransi itu memang perlu banget. Oke. Akhirnya saya awal-awal saya bergabung jadi nasabah di dia. Oh, sudah jadi nasabah. Sudah jadi nasabah. Setelah itu baru diajak Ya, gabung. betul.
Loh, Begitu. boleh cerita pandangannya Lois tentang bisnis di Prudential ini apa? Pandangan saya tentang bisnis prudensial ya, jadi ini nggak seperti yang dilihat orang-orang ya guys. Bisnis prudensial ini ya salah satu jenis, kan ini ada berbagai jenis bisnis nih. Oke. Orang nggak bisa bilang prudensial itu bukan bisnis. Oke. Prudensial itu juga bisnis loh. Prudential Gitu. bisnis juga. Ya Oke. gitu. Jadi hanya berbeda bidang. Prudensial di bidang apa ya? Keuangan ya. Oke. Keuangan ada bidang, kalau saya kan konstruksi, bidang konstruksi. Oke. Ada yang bidang lain lah, bidang misal kuliner gitu. Oke. Nah, ternyata prudensial itu ya memang sebuah bisnis yang real gitu loh. Oke. Dan juga hasilnya ada nyata gitu loh. Itu. Gimana caranya Lois membagi waktu antara kerjaan dengan Prudential? Saya cara membagi waktu ya, jadi saya awal-awal tuh saya sangat sibuk ya. Jadi saya nggak ada waktu untuk untuk bisa mau jalanin Prudential ini. Saya awal-awalnya tuh nggak ada waktu sebenarnya. Oke. Terus karena saya lihat potensi di sini, saya berusaha untuk membagi waktu saya. Saya kebetulan saya kontraktor, saya ada nyambi juga ngelesi. Oke. Gitu. Jadi waktu saya setelah pulang dari proyek, pulang ngelesi langsung sampai malam. Jadi sehari-hari itu nggak ada waktu. Setelah itu saya mencoba untuk membagi waktu di Prudential ini. Saya ya bisa dibilang pas pertengahan saya menjaga proyek kan bisa kadang-kadang ditinggal. Oke. Jadi saya tinggal sebentar untuk saya pergi prospek, kemudian saya kembali lagi untuk mengawasi proyek. Dan juga saya nggak setiap kali kan kadang ada yang lesnya tiba-tiba dibatalkan, saya langsung masuk untuk saya pergi prospek. Dan juga saya sekarang sudah buat ada jadwal kegiatan harian supaya saya konsisten bisa prospek setiap hari. Oke. Itu. Lo boleh cerita sih, gimana sih kondisi Atambua lo? Kondisi Atambua ini apanya Bu nih? Jadi kayak Cuacanya. apa sih Atambua ini kayak apa ya? Ya. Oke. Jadi Atambua ini jangan dibayangkan seperti Surabaya ya guys ya. Oh, Surabaya ini Surabaya ini sudah, Atambua dengan Surabaya sudah kalau jauh ya. jauh sekali lah. Oke. Surabaya jauh lebih ramai dari Atambua. Oke. Surabaya itu bisa dibilang mungkin kalau di Atambua itu bisa dibilang mungkin kayak Surabaya bagian barat. Bahkan barat pun itu Surabaya barat masih lebih besar dari Atambua. Oh, oke. Gitu. Nah, Oke. kalau untuk mallnya di Atambua itu nggak ada mall. Nggak Adanya ada, oke. plaza. Plaza itu pun itu hanya terdiri dari 3 ruko dijadikan satu. Nah, itu sudah jadi Plaza Atambua namanya. Oh. KFC juga cuma satu di sana. Oke. Dan juga untuk lain-lainnya udah nggak ada, cuma supermarket biasa semua Oke. gitulah. Jadi gitu, kota kecil Oke. kecil di NTT. Oke. Itu. Dengernya pernah sempat mati lampu ya? Oh iya. Kenapa lo? Itu pas kemarin itu loh, kok musibah di NTT. Ini teman-teman juga tahu ya. Beberapa waktu lalu ada badai namanya badai, lupa saya namanya ya. Sempat Badai membuat Adonara mati. ya, Adonara kalau nggak salah ya. Oke. Lupa. Ya itu ada badai besar di Kupang. Yang menyebabkan banyak pohon tumbang, banyak banjir di mana-mana. Oke. Dan juga itu untungnya tidak sampai merembet ke Atambua. Oh, Tapi oke. Atambua tetap sempat kena. Jadi ada beberapa pohon tumbang, tapi pusatnya kan ini nih di Kupang. Nah, kebetulan di Kupang ini kan sumber listriknya di Kupang nih untuk Atambua. Jadi dari oke. Kupang ada daerah namanya ada Kupang, Soe, Oh, oke, Keva, tahu. Atambua. Oh, Nah, iya, jadi iya. jalurnya gitu dari Kupang, Soe, Keva, Atambua. Nah, jalurnya itu terputus di tengah-tengah karena tiangnya ada yang rubuh. Oh, jalur Akhirnya, listrik ya? Jalur listriknya itu terputus. Akhirnya dari Kupang sampai Atambua itu semuanya mati. Jadi kalau bisa dilihat NTT dari atas, wah semuanya gelap. Jadi seperti kembali ke zaman dulu, teman-teman. Oke. Gitu. Berarti selain itu apa lagi kendalanya lo? Kendalanya juga di sinyal. Selain listrik nggak ada Iya. sinyal. Ko Joni Iya. berkali-kali telepon saya, wah itu nggak bisa Sinyalnya diangkat, kurang sinyalnya bagus. kurang bagus. Dan juga Oke. saya mau ikut Zoom juga
Wah, jadi Ada kacau lah gangguan. jadwalnya, gangguan semua. Tapi pertanyaanku, kenapa kok kamu tetap bisa jual meskipun kondisinya seperti itu? Karena saya tetap konsisten teman-teman. Jadi walaupun ada hambatan seperti itu, tetap cari cara bagaimana. Jadi kebetulan pas saya prospek, kebetulan di toko sana ada listrik, langsung saya pinjam. Jadi sekalian langsung saya tunjukkan ilustrasi langsung di depannya gitu. Jadi saya cari cara lah. Saya mau walaupun memang ada genset, tapi genset nggak selamanya nyala gitu. Jadi saya curi-curi waktu pas kebetulan ada listrik, saya langsung jos saya untuk prospek, saya sana sini gitu. Tapi ini kontraktornya milik sendiri ya lo? Kontraktor join sama saudara. Oke, jadi Gitu. intinya ya mesti ada saham lah ya. Ya. Terus kemudian bagaimana ritme kerjanya Louis sehingga Louis bisa closing memenangkan pertandingan kontes bukber ini? Wah, itu perjalanan yang berat sekali teman-teman ya. Berat. Kenapa berat? Iya, Bro. Jadi saya itu kalau di total sudah prospek 50 orang. 50 orang, guys. Kemudian yang closing Yang closing 2. 50 closing 2. Dua. Jadi 25 orang baru ketemu satu, guys. Iya. Tapi Oke. doakan ini dari 50 ini kan masih saya follow up lagi. Semoga ada closingan berikutnya, teman-teman. Oh, oke. Kira-kira yang sudah pasti closingan apa lo? Yang 2 kemarin 2 PPH. Oke. Ada calon-calonnya ini perwarisan. Ada 3 case perwarisan dan 1 PPH. Oh, oke. Apa sih harapannya Louis mau berbisnis di Prudential? Karena gini, saya punya mimpi saya. Di usia 28 saya harus sudah punya rumah sendiri, Oke. harus sudah mapan, Oke. harus sudah siap secara ekonomi untuk nikah. Hanya pasangannya aja yang belum ada ini. Oke. Kira-kira kepengen income berapa dari Prudential lo? 100 juta per bulan. Kapan Louis inginkan 3 income? tahun lagi di usia 28 saya nanti. Oh, oke. Kira-kira sudah tahu ya cara ngaturnya supaya bisa dapat 100 juta per bulan ya? Sudah tahu sambil dibimbing oleh my leader. Oke. Terus kemudian apa targetnya Louis untuk tahun ini di Prudential? Target saya mau mencapai Star Club Oke. dan juga AAD. Oke. Selain itu juga saya mau mengejar MDRT. Kira-kira sudah tahu semua ya targetnya ya? Sudah tahu, selalu diingatin oleh Ko Joni. Oke, guys. Ya inilah guys perjalanan seorang muda yang berjuang di Kota Atambua. Kota Atambua itu secara ekonomi bagaimana loh? Atambua itu Ekonominya bagus seperti Sidoarjo gitu atau bagaimana? oh jauh. Kayaknya saya kurang tahu ya kalau Atau- Sidoarjo itu Apa ya, pendapatan per kapita per Oh. bulan kira-kira rata-rata berapa? Atambua ini bisa dibilang perputaran ekonominya besar di sana. Perputaran ekonominya besar. Jadi Besar. Louis punya peluang besar ya di Iya. situ ya. Oke. Di sana karena merupakan kota perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Jadi Atambua itu sebenarnya Atambua kota perbatasan. Oh, oke. Gitu. Jadi di sana Oke. itu pusatnya pertukaran ekonomi. Pokoknya barang masuk, barang keluar itu banyak sekali di sana. Oh, I see. Uangnya besar banget. Jadi perputaran uangnya Atambua. ada, cuma mallnya cuma satu itu Iya, aja. betul. Sehingga mereka bisa punya kemampuan untuk beli proteksi asuransi ya. Benar banget. Ya. Oke. Jadi potensinya Louis bisa buka kantor di sana tuh ya. Amin. Oke guys, Sip. semoga bermanfaat. Kasih kata-kata motivasi buat teman-teman semua lo yang Oke. mau gabung, yang sudah gabung. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang sekarang masih struggling dan masih berjuang di Prudential ini, memang tidak ada kata-kata nggak bisa. Ya, semua orang pasti bisa asal ada kemauan. Ya, saya di sini juga mengalami itu. Nah, semoga teman-teman semua juga bisa maju terus, pantang mundur. Kalau misal ada kesulitan apa, sering-seringlah konsultasi dengan leader, karena konsultasi dengan leader itu adalah satu kunci untuk teman-teman bisa cepat mencapai apa yang teman-teman impikan. Jadi gitu Oke. teman-teman. Ya. Guys, itu pesan dari Atambua guys. Sedang berlibur ke Surabaya khusus mendatangi bukber di JW Maret. Lo semangat. Semangat. Semoga sukses selalu.
Ya, thank you Ko Joni. Dengar-dengar juga sudah Ya. ngerekrut ya? Ya, sudah rekrut juga. Oh, keren ya. Iya. Guys, ini boleh dibilang sebagai panutan buat kita semua. Kalau kita ingin berhasil, kita berusaha, kita atur. Orangnya sibuk tetapi masih bisa ngatur waktu. Orangnya punya dream yang besar sehingga aktivitasnya menuju ke dream tersebut, bukan konsentrasi kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oke guys, semoga Oke. bermanfaat. God bless you. Bye. Bye.